dengan Adrian karena saya cinta, Bu. Karena cinta. Cinta. Apa cinta kamu itu bisa bikin perut kamu kenyang? Apa cinta kamu itu bisa beli pakaian dan perhiasan yang mahal, An? Hah? Sudah sewaktunya kamu itu membantu ibu, mengangkat derajat ibu dan Tino, Ana. Kamu malah pulang, menambah beban ibu. Gimana sih kamu? Kamu harus kembali kepada suami kamu, ngerti? Huh. Ya Allah, kemana saya harus pergi? Tidak ada seorang pun yang mau menerima kehadiran saya. Hanya Kak Arman yang tidak. Saya tidak boleh mengandalkan Kak Arman lagi. Saya harus melupakan Kak Arman. Melupakan segalanya. Ya, Bu. Ana mana? Belum bangun juga? Nggak tahu, Bu. Tadi sih waktu sahur, Umi coba ketok-ketok kamarnya, tapi nggak dijawab. Tadi Neng Ana nggak sahur loh, Bu. Udah bangunnya sekarang? Ya? Sekarang. Iya. Taruh ini, Bu. Udah cepetan, gak usah taruh-taruh. Ayo. Nggak boleh. Pak, puasa. Taruh. Cepet. Puasa seharusnya makan sahur. Puasa. Neng semalam nggak sahur. Umi, Ibu sama Tino udah berangkat? Neng ketinggalan kereta. Ibu sama Dentino udah mau berangkat ke sekolah. Umi juga mau nganterin lemper. Udah ya, Neng? Nganterin lemper ke warungnya Mbak Atik? Ya udah, nanti kesiangan ya. Umi, saya boleh ikut? Neng mau ikut? Lumayan kerjaan Umi jadi ringan. Lumayan puasa Umi jadi ringan. Lumayan. Bener, Neng? Lumayan. Kamu ini lebih suka jadi tukang jualan kue ya? Daripada jadi nyonya besar? Ya ampun, An. Ternyata kamu
Kamu ini bukan saja tukang pembawa sial, tapi juga goblok. Perempuan mana sih yang lebih suka memilih tinggal di rumah susun daripada jadi nyonya besar? Perempuan mana? Kalau bisa kita hidup itu jadi istri orang kaya raya, An. Pakai otak kamu nih pakai. Saya cuma mau nemenin Umi, Bu. Oh, jadi kamu mau kembali lagi ke asal mula kamu, ke masa lalu kamu? Iya, hah? Mau jualan kue lagi? Mau jadi pelayan lagi di restoran? Iya, begitu? Percumaan saya membesarkan kamu selama ini kalau saya tidak mendapatkan imbalan apa-apa, percuma. Ayo, Tin, kita berangkat sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana. Awas kamu ya. Kamu jangan keluar rumah. Tungguin rumah. Nanti suami kamu pasti akan jemput kamu kembali. Wah, salah saya apa, Fah? Saya udah ngikutin semua nasihat kamu. Saya udah ngikutin semuanya. Kalau saya sebenarnya belum siap pacaran, makanya saya putusin Tina sekarang. Apa? Iya. Sisi sekolahan sudah tahu semua. Kalau saya udah putus sama Tina. Sebenarnya saya pengen ngasih tahu kamu kemarin. Tapi kamu nyuekin saya. Pantesan, Tina. Pantesan apa, Fah? Gak ada apa-apa. Fah, mau kemana, Fah? Lo pada kan udah tahu siapa gue dan siapa Ulfa. Jadi apa mungkin ada cowok yang lebih milih gue dibanding Ulfa? Adit nggak normal kali, makanya lebih milih Ulfa ketimbang elu, Tin. Jangan salah. Justru karena Adit tuh cowok normal, makanya lebih milih Ulfa dibanding gue. Lagian cowok mana sih yang mau nolak kalau dikasih servis yang memuaskan? Lo pada ngerti kan maksud gue? Servis? Mobil kali di servis. Heran. Maklum lah, Ulfa kan gak punya modal apa-apa. Makanya, ya itu satu-satunya cara buat dia ngerebut Adit dari gue. Ya, lu kasih servis dong sama Adit biar dia nggak dibawa sama cewek lain. Amit-amit. Masih banyak cewek yang ngantri buat jalan sama gue. Lagian, cewek kayak gue gak perlu deh buat kasih servis kayak gitu. Emangnya Ulfa, tampang aja gak punya. Jadi jual diri dia. Biarin aja. Lagian dia juga udah tahu kok. Si sekolah udah tahu siapa dia sebenarnya. Lo lihat Ulfa nggak? Ulfa? Kok cuma Ulfa doang sih yang dicariin? Gua enggak nih. Abis yang bisa ngasih servis memuaskan di sini cuma Ulfa, bener gak? Gue kasih tau ya. Lo pada kalau ngomong tuh hati-hati, jangan suka ngosip. Ingat nih bulan puasa. Ulfanya udah pulang tuh. Pulang. Barusan dia minta izin. Katanya sih dia nggak enak badan gitu. Banyak kan kasih servis kali. Atau jangan-jangan sakitnya pertanda hamil lagi. Lo gue peringatin ya. Jangan suka ngomong sembarangan. Jaga tuh mulut. Brengsek. Dia marah. Sialan. Assalamualaikum. Mau apa kamu kesini? Kamu sudah baca surat dari aku belum? Sudah. Maka dari itu saya kemari, Sin. Kita perlu bicara. Nggak ada lagi yang perlu dibicarain. Seharusnya kamu sekarang senang. Kamu udah bebas. Pengacara saya sudah siapin surat-surat yang untuk kamu tanda tangani. Loh, tapi kan kontrak saya sama kamu masih berakhir sebulan lagi, Sin. Jangan main-main, Sur. Saya serius. Loh, saya juga serius, Sin. Pokoknya saya tidak mau membatalkan kontrak itu. Titik. Sur, Sin, selama ini saya selalu menuruti keinginan kamu, Sin. Sekarang gantian dong.
kamu harus menuruti semua keinginan saya. Titik, nggak pakai koma, nggak pakai tanda seru, nggak pakai tanda tanya. Oke? Kamu mau hidup sama monster seperti saya? Kamu lihat seperti apa muka saya kalau perban ini dibuka? Pergi kamu. Pergi kamu. Suster. 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 Ada apa, Ibu? Suruh orang ini pergi dari sini. Saya nggak mau lihat orang ini di sini. Saya nggak mau terima siapapun di sini. Maaf, Pak. Bapak keluar sebentar. Yoha, Yoha. Adrian? Selamat pagi, Bu Eli. Sedang nunggu Arman? Bukan, ibu mau ketemu sama kamu, mau bicara sama kamu. Saya? Tumben, Bu. Biasanya berurusan sama Arman. Sabar, Sur. Orang sabar disayang Allah. Iya, Om. Saya tahu. Dan saya sudah bertekad kalau saya tidak akan menyerah, Om. Menyerah? Saya ini kan masih suaminya Sinta, Om. Suami yang baik akan bertanggung jawab kepada istrinya, Om. Paling tidak sampai perjanjian saya sama Sinta itu berakhir lah, Om. Setahu Om, kamu menjalani ini semua dengan terpaksa. Tapi sekarang kamu bisa bebas. Kamu malah nggak mau meninggalkan Sinta. Terpaksa atau bukan, Om, saya telah mengucapkan akad nikah di hadapan Allah, Om. Dan saya di hadapan Allah tetap menjadi suami Sinta yang sangat sah. Ana sudah memutuskan untuk tidak menjadi istri saya lagi, Bu. Apa? Ana sudah memutuskan untuk pergi meninggalkan saya. Dia bukan istri saya lagi. Ana pergi bukan karena... Karena sudah punya rencana baru dengan seseorang. Siapa bilang? Ana pergi karena diusir. Siapa yang ngusir, Bu? Siapa lagi Na Adrian kalau bukan keluarga Na Adrian? Na Adrian sendiri tahu kan, keluarga Na Adrian itu sangat membenci Ana. Mereka tidak setuju pernikahan kalian berdua. Mereka ingin menyingkirkan Ana, ingin memisahkan kalian berdua. Omongan yang saya dengar dari Ibu dan apa yang saya dapat dari keluarga saya sangat berbeda, Bu. Jadi, kamu lebih percaya sama keluarga kamu daripada sama ibu dan Ana, gitu? Apa saya masih bisa percaya sama orang yang benar-benar dan jelas-jelas membohongi saya? Bohong? Apa maksud kamu? Ibu diam-diam masih berhubungan dengan Arman. Terlalu banyak hal yang Ibu rahasiakan dari saya dengan Arman di belakang saya, Bu. Saya sudah tidak percaya lagi sama Ibu. Ana bahkan Arman, Bu. Adrian, jadi bagaimana nasib Ana sekarang? Ana sudah menentukan pilihannya sendiri, Bu. Nasib Ana ada di tangan Ana sendiri, bukan di tangan saya. Maaf, Bu. Saya sibuk sekali. Ibu bisa minta tolong sama Arman. Saya lihat ini jari saya. Bisa sebutin angka berapa? 5. Kelihatannya saraf mata ibu ikut terganggu akibat benturan keras waktu kecelakaan. Saya udah kehilangan semuanya. Saya kehilangan wajah saya. Saya akan jadi monster. Apa saya juga akan kehilangan penglihatan saya, Dok? Sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut, saya tidak bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Saya akan tunjuk dokter mata untuk memeriksa ibu lebih lanjut. Tidak.
harus saya lakukan. Misi. Halo. Nggak ada orang kali, Dit. Nggak mungkin. Orang tadi dia izin pulang sakit. Itu buktinya nggak ada yang bukain pintu. Udah yuk, cabut aja. Nah, mungkin dia ke dokter kali. Makanya nggak ada di rumah. Tunggu bentar ya. Duh, lo aja deh nunggu di sini. Gue udah janji sama si Bimo main bowling. Lu nggak setia kawan ya? Ayo dong, bentar doang. Sorry deh, Dit. Tapi gue kan puasa, Dit. Mana lagi panas terik gini, bisa batal ntar puasa gue. Mendingan ngadem aja main bowling, ya nggak? Mau ikut nggak lo? Nggak deh, lo aja. Ya udah, gue cabut deh. Bu Eli. Ya? Saya dengar Ana nginep di rumah sini ya? Siapa bilang? Kemarin ada yang lihat Ana kemari. Katanya Bu Eli mau pindah rumah baru. Kok malah Ana yang pulang kemari? Ana dan suaminya mau tinggal di sini ya? Mereka lagi bangun rumah baru. Jadi untuk sementara tinggal sama saya dulu. Gitu. Suaminya juga ikut tinggal sama ibu? Atau cuma Ana aja? Ibu-ibu ini kayak wartawan aja sih. Sewawancara lagi. Maaf, saya lagi sibuk. Neng, mukanya udah pucet, sepucet-pucetnya kapas. Gak usah puasa dulu ya, Neng. Makan ya, Neng. Neng, belakangan ini kan makannya kalau buka puasa cuma 2 suap. Sahur juga cuma 2 suap. Ntar sakit. Makan ya, Neng. Saya puasa, Mi. Umi buatin ini deh. Capcay goreng. Capcay kuah. Capcay gak usah pakai udang. Enggak juga. Umi, saya puasa. Oh, capcay nggak usah pakai sayur. Ya. Umi. Mau buatin Neng Ana capcay, Bu. Kamu di sini sudah numpang tidur gratis. Sekarang kamu mau numpang makan gratis lagi? Wi, kamu jangan urusin Ana. Memangnya Ana yang bayar gaji kamu? Selesaikan semua pekerjaan kamu, ayo! Capcaynya nggak jadi. Hei! Sini! Weh. Kamu ini betul-betul manusia yang paling apes yang pernah saya kenal. Kemanapun kamu pergi, selalu membawa sial. Saya pikir nasib kamu akan berubah setelah kamu ketemu sama Adrian. Buktinya sekarang, keluarganya Adrian semua ketimpa sial. Gara-gara kamu, Adrian kecelakaan, kehilangan ingatan, dan gara-gara kamu, Arman ribut sama Adrian dan pergi dari rumahnya sendiri. Sekarang kamu pergi ke sini. Pasti saya dan Tino lagi kena sial dari kamu. Kalau saya nggak kesini, saya kemana lagi, Bu? Hanya ibu sama Tino keluarga saya. Saya bukan ibu kamu dan Tino bukan adik kamu. Bukannya membalas budi malah menambah beban saya lagi kamu. Saya janji, Bu. Saya akan kerja. Saya akan bantu ibu. Dasar keras kepala kamu. Kamu punya suami kaya raya bukannya memanfaatkan keadaan kamu. Malah kamu sok gengsi, sok bicara cinta deh kamu. Di mana kamu berada selalu terjadi kekacauan. Selalu terjadi bencana. Ajar. Assalamualaikum.
Sorry Om. Nah, Adit. Sedang apa di sini? Sudah lama? Enggak Om. Baru 5 menit Om. Apa ada perlu sama Ulfa? Iya Om. Ulfanya ada Om. Dari tadi saya ketok-ketok nggak dibukain pintu. Sebentar ya. Saya sengaja, Pak. Saya pengen istirahat. Dan saya nggak mau diganggu. Kasihan tuh teman kamu. Kayaknya sudah nunggu lama. Sampai ketiduran depan pintu. Tiduran di depan pintu? Iya. Ngakunya sih baru 5 menit. Berarti Adit nunggu di depan pintu dari siang. Ayo sekarang kamu temuin dia. Kasihan, Pak. Pasti ada yang penting tuh. Sampai dia rela berjam-jam nunggu kamu. Maaf ya, Adit. Nanti Om suruh Ulfa telepon kamu kalau sudah bangun. Malum sedang sakit, jadi dia tidur terus. Ulfa sakit Om? Sakit apa Om? Kelihatannya agak demam tuh. Udah dibawa ke dokter? Belum sih. Tapi sudah minum obat. Kalau panasnya nggak turun, mungkin Om akan bawa dia ke dokter. Kalau gitu, saya pamit dulu Om. Sampaikan salam saya sama Ulfa. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati sih, hati-hati. Hati-hati sekali. Ya, hati-hati. Om yakin Surya udah nggak ada di sini, Om? Jangan khawatir. Ayo masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu, Om? Itu pembantu baru kamu sih. Pembantu baru? Iya. Kamu pasti perlu bantuan. Dan Om tidak bisa meninggalkan kamu sendirian di rumah dalam kondisi kamu seperti ini. Perkenalkan, nama saya Ani. Saya Sinta. Om permisi pulang dulu ya, Sin ya. Iya, makasih ya, Om. Kalau kamu perlu apa-apa, cepat hubungin Om ya. Dan kamu jaga dan layani Nona Sinta sebaik mungkin ya. Baik, Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Non, ini foto suami Non ya? Waduh Non, kok ganteng sekali ya. Persis kayak idola saya Non. Artis dari Hollywood, Bollywood. Itu loh, Shah Rukh Khan. Ganteng, tapi blow on. Apa? Maksud saya, blow on itu apa ya, Non? Masa sih kamu nggak tahu blow on? Maklum lah, Non. Namanya juga, saya ini dari Madura, baru dari kampung. Dari Madura? Yoha. Sama seperti Surya. Jangan-jangan kamu sama blow on ya kayak Surya. Blow on itu artinya bego, mencelak-mencelek, nggak punya kepribadian. Tahu kamu? Udah deh, sekarang tolong kamu siapin air hangat. Saya ingin berendam air hangat. Dan antarin saya ke kamar. Baik, Non. Hati-hati, Non. Brengsek. Jadi selama ini gue dianggap tolol. Dianggap blow on. Nasib. Yang penting punya niat baik. Mudah-mudahan dapat pahala dari Allah.
Iya, Non. Udah selesai belum? Lama banget sih. Sebentar lagi, Non. Dikit lagi. Masya Allah. Sama suami judesnya minta ampun. Sama pembantu judesnya tambah-tambah lagi. Amit. Kok jadi keterusan. Sorry. Malam ini saya mau ajak kamu makan di restoran Itali di Kemang. Di restoran itu dulu kamu melamar saya. Nih, lihat. Yan. Ya. Kamu ingat nggak sih sama cincin ini? Ini cincin pertunangan kita. Selama ini saya simpan karena saya takut keingat lagi sama kesedihan saya sewaktu kamu mendadak kawin sama Ana. Tapi sekarang saya beranikan diri lagi untuk pakai cincin ini karena saya merasa punya harapan baru sama kamu, Yan. Friska, saya nggak bisa janji apa-apa, Friska. Status saya masih suami Ana. Tapi kamu akan segera menyelesaikan perceraian kamu kan, Yan? Ya kan? Saya sudah suruh Priska supaya lebih agresif sama Adrian. Dan Mama juga sudah suruh pengacara Mama untuk menyiapkan perceraiannya Adrian. Supaya gampang, mereka hanya tinggal tanda tangan saja. Bagaimana dengan Arman? Itulah Mas yang saya pikirkan sekarang. Bagaimana caranya agar Adrian dan Arman berdamai. Saya sangat ingin anak-anak saya kembali ke rumah ini, Mas. Ya, satu-satunya orang yang bisa meminta Arman kembali hanya Adrian. Adrian harus bisa memaafkan Arman dan yakin kalau Arman tidak bersalah. Saya akan coba bujuk Adrian. Adrian pasti percaya sama saya dan akan mendengarkan semua perkataan saya. Ya, mudah-mudahan saja. Umi! Ibu, saya di sini. Aduh, kamu. Saya mau pergi ke rumah Jeng Sri. Tolong kamu tungguin Tino ya. Ana kemana? Tahu, dari tadi Umi nggak lihat. Dasar anak malas. Ya udah, saya pergi dulu ya. Astagfirullahaladzim. Bu Jessi. Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adriannya mana, Ana? Hah? Anja, Bu, ini Anja kenapa jadi pingsan gini, Bu? Ibu juga nggak tahu, Janjan. Ana baru aja datang terus tahu dia pingsan. Udah, Bu, buruan panggil ambulan, Bu. Iya. Tolong ambil air sama handuknya, cepetan. Buat kompres Ana, cepetan. Kamu juga, ya. Anja, iya. Ana, sadar Ana. Ini Bu Jessi. Anja, bangun dong. Aduh, kamu jangan bikin kita jantungan, Anja. Anja. Alhamdulillah, Ibu baru aja mau panggil ambulan. Di mana saya? Kamu ada di kafe dedaunan. Kafenya Bu Jessi, ibunya. Bu Jessi. Ana. Janjan. Anja. Ya Allah. Lamunan saya membawa saya ke sini. Apa? Hah? Kamu kesini ngelamun?
Oh, kangen sama Cencen kali enggak? Cencen, kamu urus tamu di depan yang sana. Entar dulu dong, Bu. Cencen kan masih kangen sama Ance. Emang ibu aja yang bisa kangen sama Ance. Ya, Ce ya? Udah, Cencen, udah. Cepetan. Iya, ntar dulu ah. Ance, Cencen kerja dulu ya untuk mencari sesuap berlian. Sesuap berlian. Sop nasi kali enggak. Ya udah ya, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita ngerumpi lagi, oke? Udah sana, udah sana. Cencen, ayo cepet. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu datang ke sini? Hah? Saya juga nggak tahu, Bu. Kamu sama Adrian baik-baik aja kan? Ana, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu kamu, Ana? Hah? Maafin saya, Bu. Maafin saya ngerepotin Ibu. Yan? Yan? Iya. Ih, dari tadi kok saya ngomong digratisin aja. Kamu ini lagi mikirin apaan sih? Kerjaan? Ada apa sih, Yan? Kok kayak malam ini kamu banyak pikiran sekali sih? Saya minta dianterin ke rumah mertua saya dong. Kemana? Ke rumah mamanya Ana. Ya ampun, Yan, buat apa sih? Malam ini kan rencananya kita. Iya. Kita nggak ngerubah rencana malam ini. Tetap. Cuman saya ada keperluan sebentar. Ada urusan. Ya udah deh, cuman bener ya, kamu nggak lama-lama. Iya. Ya. Bu, seandainya masih ada lowongan kerja untuk saya ingin sekali bisa bekerja lagi, Bu. Apa? Kamu masih mau bekerja lagi di sini? Memangnya kamu masih ingin jadi pelayan, Ana? Iya, Bu. Enggak mungkin dong, Ana. Kamu kan... Saya sudah tinggal lagi di rumah Ibu. Astagfirullahaladzim. Kamu dan Adrian bercerai? Kalau itu, saya nggak tahu, Bu. Tapi yang pasti, saya udah nggak tinggal lagi sama Adrian. Ana, Ibu turut prihatin, Ana. Tapi Ibu nggak pernah menyangka loh, Ana, kalau kejadiannya akhirnya seperti ini. Tapi yang pasti, tempat ini selalu terbuka untuk kamu. Makasih, Bu. Ana, sekalipun status kamu di sini sebagai karyawan biasa, Ibu ingin kamu tahu kalau kamu sudah Ibu anggap seperti adik sendiri. Kalau kamu ada masalah, jangan sungkan-sungkan untuk bilang ya. Ibu akan membantu kok. Karena Ibu ingin melihat kamu bahagia, Ana. Makasih, Bu. Adrian? Selamat malam, Bu. Ana ada? Ana? Masuk dulu ya, Adrian ya. Duduk dulu. Terima kasih, Bu. Saya nggak bisa lama-lama. Tolong panggilkan Ana, Bu. Ana sedang keluar. Pergi kemana? Ibu juga kurang tahu pergi kemana. Tapi sebentar lagi juga pulang. Ayo masuk dulu ya. Ibu ambilkan minum. Mau minum apa ya? Ibu nggak tahu kemana perginya. Jam berapa kira-kira pulang, Bu? Ya itu, Ibu juga baru pulang. Jadi Ibu kurang tahu. Oh, memangnya Ana nggak pamit sama Ibu? Atau mungkin ada orang rumah yang tahu kemana Ana pergi? Sebentar ya Ibu tanya ya. Mungkin ada pesan sama Umi ya. Sebentar ya. Nggak usah, Bu.
Saya jadi semakin yakin kenapa Ana meninggalkan saya. Karena Ana pengen kebebasan kan. Aduh Adrian, jangan berpikiran negatif begitu. Ayo masuk dulu yuk. Masa iya ada anak perempuan malam-malam pergi nggak ada izin orang tuanya, Bu? Permisi, Bu. Tunggu Adrian! Adrian tunggu! Adrian! Brengsek. Bener-bener anak sial. Adrian datang, dia nggak ada di rumah. Entah kemana perginya anak itu. Kesempatan emas hilang begitu saja. Kita kerja sama kita lagi ya, Ce. Oh, kamu senang karena dulu Ana selalu ngebantuin kamu kalau kamu menghadapi masalah dengan pelanggan, kan? Iya sih. Selamat datang kembali, Ana. Makasih. Oh ya, Ana, kamu sudah makan belum? Nanti aja, Bu. Saya mesti pulang. Udah larut malam. Hah? Loh, kok buru-buru? Kamu nggak mau coba makanan di sini dulu? Oh, udah kebiasaan makan makanan mahal sih ya. Jadi udah nggak mau makan di sini lagi gitu. Cen. Loh, iya Bu. Kan suaminya anak kolor melar, Bu. Konglo berat, Bu. Pasti kan tiap hari makanannya di Hotel Bintang 5, iya kan? Enggak, bukan begitu. Saya benar-benar harus pulang. Permisi ya. Oh ya, Ana, jangan lupa selama bulan Ramadan kita bukanya mulainya sore hari. Jadi kami tunggu kedatangan kamu besok ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jen, lo kan udah lama kerja di sini dan lebih kenal sama Ana. Kenapa sih si Ana masih mau kerja di sini? Ya aneh deh, masa istri kamu harus cari duit sendiri sih? Lap. Pokoknya sekarang Cencen seneng. Soalnya Ance udah balik lagi ke restoran. Cencen dan Ance bisa ngerumpi lagi. Seneng deh. Mau urusan Ance cerai, mau enggak. Itu mah bukan urusan Cencen kali enggak. Lagian itu urusan dapur mereka sendiri. Kita nggak usah ikutan campur. Urusan Ye dan Ye, dapur restoran ini. Udah bubar kerja. Ayo, kerja. Semuanya bubar. Jangan ngerumpi. Yang boleh cuma banci. Ayo. Tapi benar juga ya. Kalau Ance sampai kerja di sini lagi, pasti ada apa-apa dengan keluarganya ya. Dari mana saja kamu? Malam-malam begini masih keluyuran aja. Assalamualaikum, Bu. Saya dari... Kamu tahu nggak? Malam ini kamu sudah menyia-nyiakan kesempatan emas. Tahu? Maksud Ibu apa? Barusan Adrian datang menjemput kamu. Tapi gara-gara kamu tidak ada di rumah, Ibu jadi malu sendiri. Tahu kamu? Kamu pergi tanpa pamit. Ibu tidak tahu kamu ada di mana dan pulangnya jam berapa. Ibu kan sudah bilang sama kamu, jangan kemana-mana. Maaf, Bu. Maaf. Hanya maaf itu yang bisa kamu ucapkan. Ibu nggak perlu maaf kamu. Ibu perlu uang. Ayo, sini. Priska bilang kalian mampir ke rumah ibunya Ana malam ini. Iya. Kemana harga diri kamu? Ngapain sih kamu ke sana? Dia kan udah ninggalin kamu, Yan. Perasaan saya yang menyuruh saya menemui Ana. Kamu harus melupakan masa lalu kamu sama Ana. Hidup kamu akan lebih baik tanpa dia. Saya yakin Priska bisa membuat kamu lebih bahagia daripada si Ana itu. Priska adalah gadis pilihan kamu, Yan. Dia pacar kamu, bahkan dia tunangan kamu. Tapi Ana sudah merebut kamu dari dia dengan rayuannya itu. Si Ana kan cuma mau menguasai harta kekayaan kita, Yan. Lebih baik cepat kamu ceraikan dia. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menggerakkan hati Adrian untuk datang menemuiku ya Allah.
Allah, tanamkanlah perasaan cinta di hati Adrian untukku. Ya Allah, persatukanlah kami kembali sebagaimana Engkau telah mempersatukan Nabi Adam dan Siti Hawa. Amin ya Allah. Amin. Astagfirullahaladzim, Umi. Astagfirullahaladzim, Neng. Tuh, mata Neng celong. Terus pipi Neng kepot. Tuh, Neng sekarang kurus. Makanya Neng, kalau nggak kuat puasa jangan dipaksa puasa. Tuh, jadi kurus kayak hantu. Neng, kalau mau puasa kayak Umi Neng, tetap makan, jadi sehat. Nih, jadi pipi Umi tetap berseri-seri, merona, segar. Terus tuh tetap sehat, kuat angkat apa aja. Habis itu, cus. Umi hebat ya. Umi. Umi udah nyiapin lemper. Lemper apaan? Lemper dagangan buat dagangan besok. Dagangannya aja. Dagangan ibu. Saya bantuin ya. Tunggu. Lemper. Si Umi bawa, tolong makan saya. Tolong sedih saya kalau nggak dimakan. Tolong Neng Ana makan saya. Dagangannya besok pasti laris. Soalnya Neng yang buat adonan lempernya. Umi, rezeki itu kan di tangan Allah, bukan di tangan saya. Neng nggak tahu ya. Selama Neng nggak buat adonan lemper, lempernya jadi kurang laku. Biasanya tiap hari laku 60. Sekarang cuma 30. Yang bener. Bener. Oh. Bener. Terus kamu makan tak keburu habis loh waktunya. Enak kan? Lemper itu kan obat kangen Umi kalau Umi kangen sama Neng. Ana. Ana mana? Bangunin sahur Gi. Ana. Nah, Kayan, Ana mana?